Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga hari-hari kita di awal-awal bulan suci Ramadan ini senantiasa dalam bimbingan, dalam rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada terasa ternyata dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita semua dimasukkan ke dalam bulan yang penuh barakah, bulan suci Ramadan. Dan hari ini merupakan hari pertama kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini patut kita syukuri bersama bahwasanya kita dipilih Allah untuk bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan bulan Ramadan yang hari ini sedang kita jalani puasa hari pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dan bahagia sekali. Ini merupakan video perdana daripada program Menata Hati Meniti Akhlak Nabi, sebuah serial cinta Nabi yang berisikan beberapa chapter kegiatan gambaran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang hari ini kita akan bahas adalah Ramadan bersama Nabi dengan tema puasa yang bagaimanakah yang Rasul harapkan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari, suatu ketika Nabi pernah mengaminkan 3 doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Salah satu doa yang dipanjatkan malaikat Jibril dan yang diaminkan bagi Nabi adalah, celakalah jika seseorang mendapati bulan suci Ramadan, namun selepas dari bulan suci Ramadan ternyata dia tidak mendapatkan pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, amin, amin. Bayangkan, yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam berpuasa sehingga puasa kita puasa yang betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah puasa yang dibimbing Nabi sehingga puasa itu bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia puasa Ramadan dan puasanya dengan imanan, dengan iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ketika puasanya dia meyakini ini adalah perintah Allah, imanan, wahtisaban, dan dari amalnya puasa itu dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang puasa model seperti ini, yang dengan iman dan mengharap pahala hanya dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Inilah bimbingan Nabi. Inilah contoh bagaimana puasa yang menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakni puasa yang memiliki 2 komponen penting, yaitu yang pertama adalah iman. Kita penuh yakin bahwa Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk berpuasa, dan kita taat menjalankan puasa sebab itu perintah Allah. Yang kedua, dengan puasa ini, dengan kesungguhan dalam berpuasa, dalam bersabar dalam berpuasa, kita berharap kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sahabat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada tanda? Bagaimana sih puasa orang yang dengan iman wahtisaban itu? Apakah ada ciri dan sebagainya? Ada beberapa hadis yang kemudian mengindikasikan itu yang bisa kita ambil. Contohnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man lam yada qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi ciri orang yang berpuasanya pakai iman dan berharap pahala dari Allah adalah, ini dia,
Kata Nabi, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh kepadanya meskipun dia sudah menahan lapar dan dahaga. Berarti puasa yang iman dan wahtisaban itu puasa yang bisa mengendalikan dirinya daripada perkataan dan perbuatannya. Contoh hadis yang kedua juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah pelindung, puasa itu adalah penjaga. Lantas kata Nabi, "Fala yarfuth wala yajhal." Maka jangan kamu berkata keji dan jangan berbuat perbuatan yang bodoh. Sahabat yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tanda orang yang puasanya dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah, itu adalah mereka yang puasanya mampu mewujudkan pengendalian diri. Itu semakna dengan kata puasa itu sendiri, asyam, yang berarti al-imsak. Kata puasa, ya, dalam bahasa, dalam kita kenal, bahwa dia bermakna al-imsak, menahan. Yakni menahan atau mengendalikan diri. Oke, lantas, bagaimanakah puasa yang diharapkan baginda Nabi kalau begitu? Betul sekali. Puasa yang diharapkan baginda Nabi adalah pertama, tentu landasannya imanan wahtisaban, keimanan dan berharap pahala dari Allah. Yang kedua, ya, supaya kita kemudian puasanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka langkah selanjutnya adalah puasanya harus kemudian mewujud dalam dirinya sikap pengendalian diri, baik dari perkataan yang keji maupun juga dari perbuatan yang keji. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa yang kita jalani hari ini, puasa pertama, kedua, sampai nanti akhir Ramadan, membimbing kita untuk menjadi puasa yang bisa membimbing kita dalam mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan ucapan kita, mengendalikan perbuatan kita. Demikian sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus menatah hati, meniti akhlak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.